bisa itu. Atau membangun pagar puskesmas. Seperti itu, nggak bisa. Masalahnya, masalahnya ini disampaikan oleh Muhammad Nuh. Nah, inilah yang menjadi persoalannya. Menteri, ya, harusnya ini harus Komisi 10 pada waktu pembahasan anggaran itu kan mereka pasti tuh berapa alokasi dana anggaran itu. Yang 20% dengan yang namanya Badan Anggaran DPR. Nah, itu jelas peruntukannya itu. Nah, kita kaget juga ternyata alokasi dana pendidikan yang 20% tadi ternyata berapa persen dari 20% itu berapa? 56%. 52%. 52%. Artinya dari 20% itu dana hanya untuk pendidikan, khusus pendidikan itu hanya 48%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi dengan topik yang menarik. Sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH. Topiknya adalah tentang ini masalah dana pendidikan di APBN kita. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhammad Nuh, bahwa 52% itu tidak sesuai peruntukannya, bukan untuk dana pendidikan tapi untuk dana desa. 52% itu jumlahnya berarti sekitar 356 triliun lebih. Dan 2024 ini itu kita pasti akan kedodoran nih menyangkut masalah dana pendidikan, karena kita ketahui dana pendidikan ini dana yang diatur oleh konstitusi. Nah, untuk membahas ini kita akan dengarkan bagaimana uraian Bapak Ahmad Yani SAMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Heri. Ya. Kira-kira kalau dari sisi Undang-Undang Dasar 1945 kan diatur 20% untuk dana pendidikan, itu kira-kira gimana kalau menurut Pak Ketum nih? Ya, itu kan kalau sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar kan itu kan kenapa diatur oleh Undang-Undang Dasar itu kan karena ada asbabul nuzulnya. Iya. Ada asbabul ceritanya. Itu kan digugat di Mahkamah Konstitusi. Betul. Maka salah satu bentuk dari gugatan Mahkamah Konstitusi itu, maka dalam APBN itu dari alokasi APBN yang 100% itu maka sudah dipatok. Nah, ya kan? Tidak boleh kurang dari angka 20%. Dari APBN itu. Sekarang APBN kita berapa, Pak Eri? Itu sekitar 665, itu yang 20%-nya itu 665. Enggak, 1000 sekian kan? 1000 sekian APBN kita kan? Iya. Enggak dong, kalau APBN kita itu 2000. Kan 2000 sekian kan? Ya. 1600 itu kan income kita. Ya. Pendapatan kita negara, ya kan 1600. Sedangkan kebutuhan kita itu kan hampir 2000 sekian. Betul. Artinya kan kita mengalami defisit anggaran kan? Betul. Defisit anggaran itu. Nah, dalam angka gelondongan APBN itu, maka wajib pemerintah itu melaksanakan perintah konstitusi. Itu mengalokasikan dana itu untuk pendidikan itu 20%. Berarti dari jumlah sekisar itu ada 20%. Nah, 20% ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan pendidikan. Harus itu. Jadi kan nggak bisa dikategorikan kepentingan pendidikan. Contoh, ya kan kita kan menjadi adalah membangun pagar sekolah. Betul. Nggak bisa itu. Atau membangun pagar puskesmas. Seperti itu, nggak bisa. Masalahnya, masalahnya ini disampaikan oleh Muhammad Nuh. Nah, inilah yang menjadi persoalannya. Menteri, ya, harusnya ini harus Komisi 10 pada waktu pembahasan anggaran itu kan mereka pasti tuh berapa alokasi dana anggaran itu. Yang 20% dengan yang namanya Badan Anggaran DPR. Nah, itu jelas peruntukannya itu. Nah, kita kaget juga ternyata alokasi dana pendidikan yang 20% tadi ternyata berapa persen dari 20% itu berapa? 56%. 52%. 52%. Artinya dari 20% itu dana hanya untuk pendidikan, khusus pendidikan itu hanya 48%. Kan 100% nih.
Dari 20% dibulatkan menjadi 20%. Iya. 20%-nya itu menjadi 100%. 100% itu kalau betul ya, kita nggak tahu angka itu, 52% Ya, digunakan bukan untuk pendidikan. Betul. Tadi untuk transfer tadi kan, Iya. desa ke desa kan. Desa. Artinya hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan 42%, 48%. 48%. Itu penyimpangan terhadap konstitusi. Itu pembangkangan terhadap konstitusi. Oke. Pelanggaran terhadap konstitusi. Kalau itu betul, maka Jokowi harus diimpit. Begitu ya. Iya dong. Karena ini Walaupun di akhir. Iya. Ya kan? Walaupun di akhir. Karena itu pelanggaran konstitusi, walaupun banyak sekali kebijakan-kebijakan Jokowi ini melanggar konstitusi banyak. Bukan hanya baru sekarang ini gitu loh. Sudah berkali-kali. Udah berkali-kali seperti itu. Hanya masalah. Contoh pelanggaran konstitusi pada waktu dia menerbitkan undang-undang dalam rangka COVID, Perpu, itu kan mengambil hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Ada beberapa lembaga. Satu ada lembaga DPR dalam rangka anggaran, kan dipatok semikian rupa anggaran itu tanpa harus mendapat persetujuan DPR. Yang kedua mengambil kewenangan lembaga BPK karena kan tidak diminta pertanggungjawaban, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidata. Padahal di sini ada audit, sudah mendahului juga keputusan pengadilan yang kita hebohkan kan. Kita buat sampai kita darurat alasannya. Ya darurat itu COVID-nya. Tapi langkah-langkahnya tidak boleh mengambil langkah-langkah ekstra konstitusional. Nah, tetap harus dalam koridor konstitusi, Pak Heri. Nah, jadi menurut saya kalau itu terjadi lagi, maka biaya pendidikan kita akan semakin tinggi. Jadi jangan bermimpi orang-orang miskin bisa mendapat sekolah dengan bagus. Dan ini akan berbenturan dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh Prabowo. Prabowo kan akan melakukan makan siang gratis. Makan siang gratis ini bukan kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi kepada anak didik kan. Didik sekolah. Itu kan butuh anggaran. Dan juga dia ingin membuat perguruan tinggi yang berbayar murah. Akan membuat fakultas-fakultas kedokteran. Kan itu bisa diambil anggaran itu. Nah, itu juga kemungkinan tidak akan terrealisasi. Nah, kalau itu terjadi, mau terjadikan untuk anggaran berikutnya itu artinya melakukan sabotase anggaran gitu loh. Iya. Hanya masalahnya ini juga kita kan tahu ya kalau misalnya mau mati. Kan nggak bisa dong gunakan itu sebentar Pak Edi, digunakan untuk dana desa. Dana desa ada alokasinya sendiri. Iya. Masalahnya yang nyampe ini Mematluh mantan Mendikbud kan artinya kan kita nggak ragu bahwa itu betul ya, artinya ya makanya tapi karena kita nggak mau menyatakan itu betul 100% jika benar pernyataannya gitu loh. Betul jika benar. Jika benar apa yang dikemukakan oleh Muhammad Nuh mantan, dia kan nggak mungkin ngomong sembarangan kan? Itu dia. Artinya menurut saya pemerintahan Jokowi melanggar konstitusi. Ya, nih persoalannya gini. Jadi TKDD, transfer ke daerah dan dana desa yang 52% tadi itu kan alasannya karena yang punya apa namanya kompetensi untuk pendidikan menengah dan dasar dan menengah itu kan di desa gitu kan, artinya di wilayah, di daerah, artinya dana untuk ke desa itu kaitannya juga dengan pendidikan. Tapi itu kok diprotes oleh MNUH ya dalam hal ini Mendikbud ini memprotes. Apa protesnya dia? Protesnya kan gitu kan, kok itu udah jelas untuk dana desa, untuk transfer dana ke desa ya, dan dana desa sendiri untuk pendidikan sebetulnya pendidikan. Kenapa? Karena yang memahami tentang pendidikan dasar dan menengah kan orang desa, di desa maksudnya di wilayah yang paling bawah dari wilayah kita ini gitu kan, yang paling itu menurut saya argumentasi pokrol bambu. Argumentasi pokrol bambu. Bagaimana argumentasi pokrol bambu ya dicocok-cocokkan. Cocokologi. Apa namanya itu? Apa ya? nama cocokologi lo bahasa Madura apa? Dicocok-cocokkan. Sinkronisasi. Ya, yang beda lah. Kalau menyangkut masalah anggaran kena itulah, maka Kementerian P&K itu, pendidikan dan kebudayaan itu, dia bersifat sentralistis, yang tidak tidak diotonomikan kayak gitu loh. Oke. Kan tidak ada urusan kependidikan itu urusan tetap pusat, tidak ada urusannya di daerah.
Penyelenggaranya di daerah, iya. Tapi itu urusan yang tidak diotonomikan atau urusan yang tidak didesentralisasikan. Gitu loh. Oleh karena itu, maka dia masuk dalam pos yang namanya pos di pendidikan dan kebudayaan itu. Ya, walaupun di sini banyak juga memang problem. Pendidikan itu kan terbagi. Ada sebagian di Kementerian Agama kan menyelenggarakan pendidikan juga. Yang itu mulai dari madrasah, ya kan, madrasah apa yang paling rendah? Ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah. Juga pesantren, ya kan? Juga sekarang ini institut apa itu? Yang IAIN dulu sekarang ini apa? Universitas Islam Negeri, ya kan, dirubah gitu kan? Jadi Universitas Islam Negeri. Nah, itu kan di bawah Kementerian Agama. Ada juga sekolah yang di bawah kementerian kedinasan ya. Kedinasan itu kan mengambil dana itu juga kan? Oh enggak, lain. Enggak, itu lain, di luar itu. Nah, kalau menurut saya harusnya itu terfokus. Semuanya langsung ke... Ya, boleh penyelenggara teknisnya adalah di kementerian-kementerian, tapi sumber dananya harusnya diambil. Karena itu pendidikan kan? Pendidikan. Gitu. Desentralisir disentralisir di sini. Kemendikbud. Justru kita yang ada di kementerian-kementerian ini aja usul kita kalau bisa menjadi disentralisir, ya kan? Ini bahkan kok mau didesentralisasikan kembali ke desa. Ya kan? Ke desa. Bagaimana mungkin? Ya kan? Memang yang membuat kurikulum desa, ya. Kecuali negara kita federal. Jangan-jangan ini cara pandangnya ada cara negara federal nih. Ya kan? Cara pandangnya ini gawat tuh kalau cara pandangnya federal itu. Kita kan negara kesatuan, ya kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 50, sejak ada mosi integralnya Pak Nasir, itu Masumi juga itu. Itu kan gitu. Ya, ini isu ini kan menarik sebetulnya, besar kan, masalah pendidikan lah ya. Tapi kenapa kurang gaung ya? Apa karena karena mungkin ada isu lain yang lebih? Saya kira ada isu lain atau yang kedua orang belum ini ya, tidak ngah, tidak aware ya itu kan. Tidak betul ngah ya. Buktinya aja UKT naik dan sebagainya. Ini dampaknya akan biaya semakin tinggi. Betul. Justru seharusnya dikembalikan role model itu kayak Orde Baru. Lebih bagus tuh. Ya kan, role model perguruan tinggi murah. Negeri ya. Tempat yang murah tapi bermutu tinggi negeri. Sehingga itu tempat jalan bagi anak-anak miskin. Ya. Kalau orang kaya kan ada fasilitas sekolah swasta. Nah, bagaimana si miskin ini bisa menjadi insinyur? Bagaimana si miskin ini bisa menjadi sarjana hukum? Bagaimana si miskin ini bisa menjadi dokter dan lain sebagainya? Bisa sekolah ke ITB? Sebab kalau melalui pertandingan atau apa namanya pasar bebas, apa namanya? Kompetisi, nggak mungkin, pasti kalah. Ya, itulah maka perlu ada affirmative action seperti itu. Ada daerah-daerah dipanggil seperti itu. Sebab kalau nggak, akhirnya mereka orang-orang kaya lah yang menikmati sekolah-sekolah pendidikan tinggi negeri itu. Karena mereka sudah ada bimbel dan lain, gurunya bagus. Iya, betul. Nah, ini kita katanya negara kesatuan. Seperti itu. Iya, menarik. Kalau misalnya memang karena isu lain jadi mungkin jadi... Jadi menurut saya ini pelanggaran konstitusi serius ini. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kira-kira kalau misalnya impeachment mungkin yang terakhir gitu ya. Sebelum ke impeachment itu apa kalau misalnya ada pelanggaran konstitusi? Ya Komisi 10 teriak lah. Ya kan, ke DPR teriak lah, jangan DPR ini cicing wayi dong kayak gitu loh. Komisi 10 teriak, panggil itu yang namanya menteri dulu si Gojek ini, siapa namanya? Nadiem. Ya panggil lah dia, apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Dia harus minta pertanggungjawaban dong. Kenapa alokasi anggaran pendidikan 52%-nya lari ke desa? Itu loh. Oke. Terima kasih pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel. Menarik tadi uraian dan argumentasi kenapa kita harus protes nih 52% dana pendidikan yang harusnya untuk pendidikan tapi dialihkan ke dana desa. Nah, itu jelas tadi uraian cukup komprehensif. Terima kasih atas perhatian dan komen atau mungkin share dan juga subscribe acara kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi pada topik yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.